kekuatan, kebesaran, kemuliaan, bahkan seluruh semua yang ada di bumi, di surga, semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Juga hidup kami tahu semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan kembali pagi hari ini kami bawa hidup ini ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mensyukuri ya Tuhan setiap kasih anugerah yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, inilah pujian syukur kami di hadapan-Mu, hati yang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu saat ini ya Bapa ada bersama kami, menguasai ya Tuhan ruangan ya Tuhan di mana kami mau beribadah kepada-Mu, menguasai isi hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan Engkau nyatakan ya Tuhan kehadiran-Mu saat ini bersama kami. Dan biarlah sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau tuntun, pilih untuk datang beribadah boleh merasakan juga keberadaan-Mu ya Tuhan. Dan inilah pujian sembah syukur kami ya Bapa. Semuanya ya Tuhan kami berikan ya Tuhan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuduskan semuanya ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau puji Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji, diagungkan, ditinggikan. Sebab hanya Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkau Allah yang maha kuasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Agung dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu sungguh yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersyukur dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita puji Dia. Agung dan mulialah Kau Tuhan. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha
sembah Dia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Dia. Sembahlah Allah yang maha besar. Amin. Sembahlah Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Tuhan, Allah yang maha besar. Sembah Kau Yesus, Juru selamat hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur di hadapan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Engkaulah Yesusku, Tuhan dan Rajaku, kemuliaan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajaib kasih-Mu Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, sungguh Tuhan, sungguh kami merasakan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada pernah ya Tuhan kami dapat menghitungnya, bahkan mengukurnya. Jauh lebih dari apa yang kami doakan, jauh lebih dari apa yang kami minta. Semua Engkau sediakan di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, atas perbuatan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih yang sudah Engkau nyatakan dalam kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Yesus memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Dan inilah pujian syukur kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan pujian ini ya, saudara. Lebih dari yang telah kuberikan, sungguh Tuhan, atau dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Tiada dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi.
ada di dalam kita? Amin. Mengetahui hati Tuhan pada bagi saya dan saudara satu kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ini. Masalah tetap ada, tapi kekuatan, kemenangan, keindahan, sukacita, semuanya kita bisa rasakan dalam melewati badai-badai kehidupan. Amin. Amin. Kita rasakan kasih itu sepanjang umur hidup kita. Kemurahan di
persoalan sama. Selama di dunia kita pasti mendapat semua itu, tapi beda di dalam menghadapinya. Itulah suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang sangat peduli bagi kita. Umat ciptaannya tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Amin. Kita mau pujikan pujian ini. Kita mau masuk di dalam penyembahan. Dan rasakan Dia saat ini. Kehadirannya, lawatannya. Jangan pernah mau lewatkan semuanya itu. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang mengganggu. Dan biarlah roh Tuhan sendiri saat ini yang beracara. Haleluya. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sungguh Tuhan kami percaya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara, katakan dengan penuh iman. Bah, aku tahu Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan aku. Perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Saudara, apapun keberadaan saudara saat ini, biarlah pujian ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Dia Allah yang memperhatikan kita. Allah yang menjaga kita tidak pernah terlelap sedetik pun. Dia terus mengawasi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau datang ke dalam setiap hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dan kita mau mengasihi Dia lebih dari apapun. Kita mau katakan dengan penuh iman, keyakinan kita bahwa Dia yang ku perlu lebih dari apapun di dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh iman, percaya, keyakinan yang teguh. Bukan sekedar pujian yang keluar dari bibir kita atau yang kita ingat, tapi pujian yang penuh iman, percaya. Haleluya. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Terima kasih Yesus. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku.
Engkau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Katakan, takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Sungguh kami percaya, Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Katakan, sebab Engkau Allah yang tahu Tuhan di dalam hidup, yang terbaik di dalam hidupku. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami, lebih dari hidup kami. Dan sungguh kami amat percaya itu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan yakin dan percaya kami mau berserah sepenuh kepadamu. Dan inilah ya Tuhan keyakinan kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan nyatakan ya Tuhan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau akan nyatakan ya Tuhan segala sesuatu kebesaran-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami mensyukuri semuanya ini ya Bapa, dan terlebih ya Tuhan pagi hari ini, jika kembali Engkau memberikan firman-Mu di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan, karena ya Tuhan kami tahu Engkau rindu ya Tuhan kami ya Tuhan untuk mengetahui isi hati-Mu melalui firman yang Engkau berikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menyimaknya dengan baik ya Bapa, merenungkan di dalam kehidupan kami dan belajar melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dan kami percayakan hamba-Mu ya Tuhan, yang Engkau ya Tuhan pakai pagi hari ini untuk menyampaikan berita baik yang daripada-Mu. Kami percaya semua kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semuanya adalah isi hati-Mu. Kami mau mempercayainya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap firman yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan kami bisa belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya kira tidak ada orangnya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul tentang panggilan Tuhan. Jadi pembahasan kali ini, panggilan Tuhan itu bukan soal karir, bukan soal pelayanan, bukan soal pekerjaan, ya. Tetapi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi ayat ini ditulis kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Orang percaya kepada Kristus tidak semuanya otomatis langsung hidup di dalam kebenaran. Karena manusia itu tidak akan pernah sempurna. Setiap hari pasti pernah mengalami kesalahan. Nah, untuk itu panggilan ini setiap hari dialami oleh setiap kita yang percaya. Dan panggilan ini berasal dari Roh Kudus. Ketika kita berbuat salah, Roh Kudus bilang, kamu salah. Ketika kita berbuat yang tidak sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan mengingatkan. Nah, tetapi panggilan ini tidak semua orang meresponi dengan benar. Seperti Yunus misalnya. Dia dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Yaitu dia harus memberitakan Injil di Niniwe. Termasuk Yudas Iskariot juga. Dia pernah dipanggil oleh Tuhan untuk jadi muridnya Tuhan. Ternyata dia berkhianat. Ada Saul juga yang dipanggil Tuhan untuk jadi raja. Tapi karena keserakahannya dia, akhirnya dia diberhentikan oleh Tuhan. Ada Musa juga. Walaupun Musa ini nabi yang sangat dihormati di Israel sana, dia pernah salah meresponi panggilan Tuhan. Daud juga pernah. Petrus pun pernah salah meresponi panggilan Tuhan. Nah, ada orang-orang yang nekat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Jadi dengan kesadarannya dia nekat melanggar firman itu. Ada orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Di luar sana ada banyak generasi-generasi muda yang meninggalkan gereja karena menganggap Alkitab tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Ada banyak ya. Saya barusan juga mengikuti orang-orang ya di sosial media, orang-orang ateis, masih muda ya. Oh, saya bingung nih anak-anak muda memilih menjadi ateis. Di Indonesia pun ada banyak. Kemarin saya kuliah ada banyak kesaksian dari teman-teman, banyak orang yang ateis. Jadi tidak beragama adalah agama yang baru. Jadi bukan lagi agama apa suku, agama apa, bukan lagi. Tapi tidak beragama adalah agama yang baru. Yang sekarang ini lagi naik daun. Nah, saya katakan kepada mereka, bukan Alkitab yang tidak relevan ke zaman ini. Zaman ini yang tidak relevan kepada Alkitab, kebalik pikirnya. Jadi jangan dibalik-balik pemikiran ini. Bahkan ada orang yang sudah percaya sekalipun, dia secara sengaja memilih lari dari panggilan Tuhan. Lari dari hidup di dalam kebenaran. Padahal hidup di luar kebenaran ini membahayakan diri sendiri. Dan ini adalah misi untuk bunuh diri karena memposisikan diri sebagai musuhnya Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah secara sengaja, kita jadi musuhnya Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini misi bunuh diri. Karena itu kita harus hati-hati terhadap setiap keputusan yang kita buat. Jangan menyepelekan sesuatu keputusan kecil hanya karena hal itu tidak bernilai apa-apa. Karena karakter itu akan muncul dari kebiasaan, kebiasaan akan muncul dari keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil membuat kita punya kebiasaan. Akhirnya lama-lama jadi karakter, kalau sudah jadi karakter sulit dirubah. Makanya sebelum terlambat,
sebaiknya ketika kita memutuskan sesuatu, cek dulu dengan firman Tuhan. Ada beberapa penyebab kenapa orang nekat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yang pertama adalah underestimate, meremehkan. Jadi ketika merasa tidak ada masalah ketika berbuat dosa, ketika berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan, merasa tidak pernah dihukum sama Tuhan, aku baik-baik saja tetap bisa menyembah Tuhan, tidak masalah. Dan tidak ada hukuman juga dari orang-orang di sekitar saya, hati nurani merasa baik-baik saja. Nah, ini yang berbahaya karena merasa tidak apa-apa, tidak dihukum Tuhan ketika melanggar firman Tuhan. Ingat, apa yang kita tabur sekarang tidak selalu kita tuai hari ini. Bisa kita tuai nanti ke depan, bisa kita tuai yang lebih celakanya ketika Tuhan Yesus sudah datang. Dan itu tidak ada kata lagi untuk memperbaiki. Nah, kadang-kadang underestimate ini kita melihat orang lain berbuat dosa, mereka justru tidak apa-apa, malah jadi makin diberkati. Kan ada itu ya, orang-orang yang mereka nipu-nipu, ya. Tapi ternyata makin kaya, makin banyak uangnya, makin dikenal banyak orang. Orang bikin sensasi, malah terkenal. Sekarang kan zamannya gitu, makin banyak sensasinya, makin terkenal. Ya. Wah, kayaknya diberkati Tuhan. Semakin terkenal, akan banyak uang yang masuk ke dalam dirinya dia. Wah, diberkati Tuhan. Kita hanya melihat cuplikan singkat hidup orang lain, dan itu belum apa-apa. Karena itu hanya cuplikan singkat. Saya kasih contohnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu sekalian nyetir mobil atau bawa sepeda motor ya di lampu merah. Lampu merah ada orang melanggar. Kok enggak apa-apa? Enggak dicegat polisi. Ya kalau di sini memang jarang dijaga. Kalau di kota besar di Surabaya di mana ada polisi enggak ditilang. Wah, aku coba enggak ditilang juga mungkin ya. Akhirnya kita coba. Nah, yang kita lihat ini hanya cuplikan singkat. Kita tidak lihat dia di lampu merah berikutnya. Atau di hari berikutnya kita juga tidak lihat dia. Apa yang terjadi dengan dia, kita tidak pernah tahu. Kalau kita biasakan ini, kita ambil keputusan seperti itu, jadi kebiasaan, jadi karakter, sudah sulit diobati. Gara-gara underestimate, melihat cuplikan singkat, lalu kita ambil keputusan, lama-lama jadi karakter. Ini yang berbahaya, karena buru-buru menyimpulkan. Lalu yang kedua, menutup diri. Zona nyaman. Menyempitkan pandangan, apatis ini tidak peduli apa-apa. Jadi ini sudah disampaikan sama Ibu Gembala beberapa waktu lalu soal zona nyaman. Jadi kurang kemauan untuk belajar, kurangnya kemauan untuk punya banyak pengalaman, kurangnya juga kemauan untuk terima nasihat dari orang lain. Akhirnya membahayakan diri sendiri dan punya pandangan yang sangat sempit sekali. Tidak tahu soal sesuatu, kita tidak mau tanya, akhirnya ya wis kita gerak sendiri saja, akhirnya kita yang salah. Saya tidak akan lama di sini. Lalu yang ketiga adalah prasangka, anggapan yang kurang tepat, merasa bahwa sudah di jalannya Tuhan, padahal itu salah. Jadi ini hanya perasaan semu yang membahagiakan. Atau damai sejahtera yang semu. Kadang-kadang kan kita seperti itu, kita salah, enggak apa-apa kok. Tuhan mengerti. Ya. Aku juga masih enggak apa-apa tuh memuji Tuhan, Tuhan enggak pernah hukum. Ya. Nah, firman Tuhan ingatkan baik-baik di sini dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan
yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi kita jangan berprasangka dulu, karena prasangka itu kan pendapat yang tidak benar. Ya, itu namanya prasangka. Nah, harus cek dulu memang sama firman Tuhan. Tidak, memang agak kita butuh perjuangan ekstra untuk tahu. Ya, tapi untuk hal-hal yang simpel, hal-hal yang mudah, soal bohong, soal menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu kan sudah tidak perlu lagi kita harus cek Alkitab dulu. Tidak perlu lagi. Ya. Kita sudah tahu semuanya, tidak perlu lagi buka Alkitab, sudah tahu. Ya kan? Karena Alkitab sudah kita ingat. Ya kan? Tapi untuk hal-hal yang krusial memang harus cek di dalam Alkitab. Bahkan ada orang-orang yang percaya, ya, dia percaya kepada Tuhan, dia juga sudah menikah, ya, punya pasangan, ya kan? Tapi masih tetap sama-sama, bahkan pasangannya juga mendukung, enggak apa-apa sudah, ya, ayo kita lakukan ini. Kadang-kadang saya agak bingung ya, karena saya masih baru kan, menikah ini masih ya baru sebentar. Karena menurut pandangan saya, pernikahan itu seharusnya ya suami dan istri itu bukan saling mendukung secara langsung. Jadi suaminya mau buat apa, istrinya oh iya gitu. Menurut saya tidak seperti itu. Karena pernikahan itu ya, istri itu kalau di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, Tuhan ketika menyatukan Adam dan Hawa sebagai istri itu bukan sebagai hanya untuk menolong. Tapi dalam bahasa aslinya itu sebagai lawan sparring. Jadi kayak sama-sama membantu berpikir. Jadi makanya saya sama istri saya itu kalau ngambil keputusan, kita debat dulu. Debat dulu, tukar pikiran dulu. Kadang enggak selesai-selesai. Untuk apa? Karena dua kepala itu lebih baik daripada satu kepala. Sehingga harus mengambil keputusan dari berbagai macam sisi. Kita harus lihat. Nah, menurut saya pernikahan itu harusnya seperti itu. Suami istri itu tidak langsung langsung didukung seperti itu. Harus ada dua kepala yang mempertimbangkan. Nah, bahayanya adalah ketika suami dan istri ini saling mendukung, ya, mereka tidak mempertimbangkan dulu pandangannya masing-masing. Yang bahaya adalah generasi berikutnya yang akan jadi korban. Hawa jatuh ke dalam dosa hanya karena keputusan simpel. Bingung mau makan apa kan? Ya kan, dia bingung mau makan apa. Akhirnya dia makan buah yang terlarang itu. Ini simpel loh. Soal makan ini kan sangat simpel sekali sebenarnya. Itu tidak boleh, sudah. Ya. Jangan diteruskan. Tapi karena keputusan simpel ini, Hawa menganggap remeh, tidak apa-apa. Akhirnya yang jadi korban, sampai kita kan, keturunan dari Adam dan Hawa, sampai hari ini jadi korban semua. Korbannya apa? Kita punya kemampuan berbuat dosa. Kita punya yang namanya dosa asal. Itu yang jadi bahaya gitu loh. Jadi generasi-generasi di bawahnya akan jadi korban. Dalam Amsal 12, 21 ayat yang kedua. Nah, ini yang bahaya juga ya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi tadi itu disangka lurus, ternyata ujungnya maut. Nah, ini yang juga berbahaya. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi tidak mau dengar yang namanya pemikiran orang lain, tidak mau belajar dari orang lain, tidak mau belajar dari dunia ini. Dan ini yang akan membahayakan kita. Lalu yang keempat adalah iri hati. Iri dengan keadaan orang lain. Orang lain berbuat curang, dia tidak mengalami masalah, justru akhirnya beruntung. Kenapa aku tidak seperti dia ya?
kenapa aku ndak tiru dia ya? Barusan saya ketemu orang, dia usahanya maju sekali. Dia punya usaha yang besar menurut saya. Ya. Tapi ketika dia lihat orang lain ya, punya apa itu namanya ya? Dia mempersembahkan sesuatu kepada orang pinter. Ya. Dia lihat orang lain, wah kok sukses ya kan? Akhirnya dia ikut-ikutan. Rame juga usahanya dia. Karena dia iri, itu kok bisa ya gitu loh. Saya harusnya juga bisa gitu loh. Akhirnya dia ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan, bener rame ya kan. Tapi ingat, ada kekekalan yang menanti. Ada penghakiman terakhir yang sedang menunggu kita semua tanpa terkecuali. Jangan karena hidup di dunia ini, oh kita iri sama orang lain berbuat curang terus orang itu enak, kita tiru. Ini hanya sesuatu yang fana. Sebentar saja kita dipanggil Tuhan, ketemu, buyarlah semua. Karena dosa dan kenyamanan duniawi pasti memikat. Kalau tidak, maksudnya kalau dosa dan kenyamanan duniawi ini tidak memikat, tidak ada orang berbuat dosa. Dan tidak ada orang yang mau rela nyaman untuk hidup di dunia ini. Ya. Jadi buat apa sih iri kepada orang lain yang berbuat curang? Untuk apa? Gitu loh. Kadang-kadang saya juga bingung, kok ada ya orang-orang itu iri gitu loh. Mereka, orang lain itu berbuat curang. Ya. Dan saya bergerak di bidang software, ya kan. Otomatis saya tahu proses bisnis suatu perusahaan yang saya tangani, ya kan. Kadang-kadang saya bingung. Ya. Ini orang Kristen ini. Ya. Wah, gimana ya kalau ada orang datang ke toko saya, terus minta markup notanya. Ya. Jadi notanya dinaikkan harganya. Ini orang Kristen ini bingung saya. Dia tanya sama saya, itu berkat Tuhan apa berkat setan? Nggak usah buka Alkitab juga orang sudah tahu. Kalau namanya hasil uang korupsi, nggak ada namanya berkat Tuhan di situ. Kadang-kadang ada juga yang ngemplang pajak ya dan lain-lainnya. Ada banyak orang yang iri seperti itu dengan orang lain. Nah, kalau kita iri dengan orang lain, kita baca ayat ini. Ayat ini sangat menguatkan sekali bagi kita semua. Dalam Mika 6 ayat 9. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Ayat 10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu. Ayat 11. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang curang. Tuhan juga tidak akan diam ketika ada anaknya yang jujur, anaknya yang berintegritas. Mari kita pikirkan kekekalan itu. Jangan hanya karena uang 1 juta, 2 juta kita tipu, tapi di kekekalan nanti kita masuk neraka. Apa artinya seseorang kaya raya tapi ujung-ujungnya masuk neraka? Tidak ada gunanya juga. Nah, jadi kita harus seperti apa? Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga tadi kita sudah baca, Tuhan memanggil kita untuk kita hidup saleh. Jadi Tuhan memanggil kita untuk hidup berintegritas. Punya hidup yang excellent di dalam Tuhan. Nah, integritas ini apa? Integritas itu melakukan apa yang seharusnya, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan.
Integritas bukan sekedar apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita katakan. Bukan cuman itu. Misalnya, kayak lampu merah tadi. Wah, ini sudah ngomong nih, tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Lihat orang lain melanggar, aku tidak mau melanggar. Karena aku sudah mengatakannya. Bukan sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu, tidak ada bedanya dengan yang namanya ahli-ahli Taurat di zaman Yesus. Orang-orang Farisi di zaman Yesus, mereka melakukan apa yang mereka katakan. Ada juga mereka yang tidak melakukan apa yang mereka katakan. Tapi ada orang-orang seperti Paulus salah satunya, dia melakukan apa yang dia katakan. Paulus itu salah satu orang yang seperti itu. Tapi ketika Paulus mengenal Tuhan, integritas bukan sekedar itu. Karena kalau sekedar itu, isinya hanyalah kemunafikan. Karena hanya pengen dilihat orang, karena hanya pengen aku sudah terlanjur ngomong. Jadi aku harus melakukannya supaya tidak dinilai orang lain salah. Ini cuma pintar ngomong tapi suruh berbuat. Tidak bisa. Jadi kita taat bukan karena kita sudah mengatakan, tapi karena kita memang harus taat. Sudah seharusnya kita taat. Aku tidak mau menyimpang dari jalan Tuhan karena memang seperti itu seharusnya. Bukan karena apa yang kita katakan. Dan integritas itu adalah penilaian dari Tuhan pada isi hati kita. Jadi bukan hanya apa yang kita katakan lalu kita lakukan. Tapi di balik itu semua ada hati yang Tuhan nilai. Contohnya Saul. Ketika Saul dipilih Tuhan jadi raja. Samuel menobatkan dia menjadi raja, engkau yang diurapi Tuhan. Tapi ketika Saul disuruh perang sama Tuhan. Kan disuruh perang Saul. Ayo perang, habisi orang-orang Amalek gitu. Habiskan semuanya, harta bendanya, orang-orangnya, semua habiskan. Karena Tuhan ingin memunahkan orang Amalek. Tapi ketika Saul berperang, rajanya tidak dibunuh. Lembu domba yang gemuk-gemuk tidak dibunuh juga. Padahal Tuhan bilang habisi semua. Lalu Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, Saul tidak lagi jadi raja. Aku pecat dia. Samuel dengan berat hati mengatakan, Saul engkau tidak jadi raja lagi. Akhirnya marah kan dia. Padahal ketika Saul ini bertemu dengan Samuel pertama kali ketika dia habis perang. Dia masih bilang, aku sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Padahal di dalam hatinya ada keserakahan. Jadi karena kita melakukan apa yang sudah kita katakan kepada orang lain, bisa saja ada motif di balik itu. Dan ini adalah kesombongan yang terselubung. Kesombongan yang terselubung ini bahaya. Itu namanya munafik. Muka Nabi, pikiran kotor, ya kan? Orang munafik itu kan seperti itu, mukanya seperti Nabi, kayaknya dia rohani sekali, di gereja rohani sekali. Tapi ketika keluar dari gereja, pikirannya kotor. Ketika bersama dengan pasangannya, bersama suami atau istrinya, mukanya seperti Nabi. Tapi ketika berpisah dengan istri atau suaminya, pikirannya kotor. Integritas itu bukan seperti itu. Integritas itu dimanapun kita berada, kita tetap jadi pribadi yang sama. Pribadi yang taat sama firman Tuhan. Tidak hanya taat ketika di gereja, tidak hanya taat ketika di rumah, tapi dimanapun kita berada, kita taat. Bersama siapapun kita atau tidak bersama siapapun kita tetap taat. Itu integritas. Itu integritas Bapak Ibu. Jadi integritas itu perkataan sama perbuatan dan hati itu sama. Karena kalau hanya perkataan dan perbuatan yang sama,
hatinya belum tentu. Itu bukan integritas. Integritas yang Tuhan nilai adalah hati. Beberapa bulan lalu sempat ada viral ya, ada seorang yang mengaku dia super jenius. Dia katanya the next B.J. Habibie. Dia ngaku dia lulusan dari universitas ternama di luar negeri, dia ngakunya asisten profesor, dia sedang menggarap apalah itu soal pesawat ya, pokoknya yang canggih-canggih itu soal pesawat itu, dia ngakunya seperti itu. Tapi semuanya bohong, ya. Tidak ada yang benar di situ. Nah, integritas itu bukan soal siapa orangnya. Orang pinter sekalipun, ketika dia tidak berintegritas, dia akan jatuh, kepintarannya tetap. Kepintarannya tidak akan berubah ketika orang itu tidak berintegritas. Orang yang sama akan jatuh. Tetapi integritasnya akan luntur bersama karirnya juga ketika integritasnya tidak ada. Jadi bukan soal siapa orangnya. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat tangan ya. Siapa yang tahun 2020 ini ya, buang sampah selalu pada tempatnya? Siapa? Kira-kira. Nggak apa-apa, angkat tangan Bapak Ibu. Ada satu, puji Tuhan. Ya kan? Dan ada lagi, cuma satu. Hal sepele kan? Ada dua, puji Tuhan. Ya kan? Ada dua. Ya. Ini hal simple. Hal sepele kan? Cuman buang sampah pada tempatnya kan? Perlu cek firman Tuhan enggak soal ini? Enggak perlu. Sudah ada kan dalam firman Tuhan, engkau jadi garam bumi, engkau harus melestarikan bumi. Kalau mau cek firman Tuhan. Sesimpel itu. Di gereja buang sampah pada tempatnya. Ketika keluar, waduh itu sembarangan ya. Percuma. Atau mungkin kita pernah naik pesawat. Ya, naik pesawat, pesawatnya sudah landing, baru landing. Ya. Ada tanda di atas itu no smoking, seat belt juga, ya kan. Lalu ada orang yang akan ngomong, handphone dinyalakan ketika kita sampai di terminal, ya toh. Saya dulu paling sering nyalakan handphone sebelum sampai di terminal, ya ini pengakuan dosa saya. Ya. Ini hal simple yang harus kita ubah dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil ini. Kadang-kadang ya, permasalahan sepele ini ketika dibahas di gereja, orang itu kadang-kadang komen, ngapain sih gereja ngurusi kayak gitu? Ngapain gereja itu ngurusi orang buang sampah? Ngapain orang di gereja itu ngurusi orang hidup IHP di pesawat? Kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Ngapain sih orang di gereja tuh ngurusin orang gak pakai masker? Kadang-kadang gitu. Sampai dibilang kurang iman kamu pakai masker. Saya dibilang gitu loh. Dibilang kurang iman gak pakai masker. Loh, saya pikir gini. Justru kebalik. Kamu yang tidak pakai masker, kamu yang tidak beriman. Loh kenapa? Siapa bisa lihat virus corona ini? Gak bisa kita lihat kan? Firman Tuhan bilang apa? Apa yang tidak kita lihat, kita percayai. Tuhan juga seperti itu. Kalau kita tidak lihat itu virus, ya kita pakai dong. Ya kan? Ini bukan soal benar atau salah, bukan. Ya, sebenarnya bukan soal itu. Bukan juga soal kalau kita tidak pakai, kita tidak mungkin ketularan. Bukan soal itu. Tapi bagaimana kita ini punya hati yang baik. Iya kalau orang lain yang sakit. Kalau kita yang sakit, terus menulari orang lain, dan membuat orang itu cacat seumur hidup bahkan meninggal. Pertanyaannya, gimana sekarang? Jadi bukan soal hal sepele kok diurusi gereja. Bangsa itu tidak akan pernah maju ketika hal-hal sepele ini tidak dibiasakan. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara ketika tidak memperhatikan hal-hal yang sepele seperti ini, tidak akan pernah maju
ketika tidak ada integritas di dalam pekerjaan itu. Siapa yang, angkat tangan lagi ya. Siapa yang punya komputer di rumah dan Windows-nya asli? Ada? Hampir enggak ada. Oh, ada satu, ya kan? Ada satu. Ada satu. Ya saya juga ya, 2. Itu hal simple kan? Ngapain sih gereja ngurusi komputer? Ngapa sih gereja ngurusi pekerjaanku? Justru ini Bapak Ibu. Kalau kita punya integritas di dalam setiap pekerjaan kita, bukan mustahil ya Tuhan itu memberkati. Tapi jangan juga berpikir dalam dunia yang singkat ini. Karena ada kekekalan yang menanti kita. Jadi berintegritas itu kita jujur dimanapun kita ada. Kalau kita tidak jujur, Tuhan tidak akan jadi perisai bagi kita. Dalam Amsal dikatakan Tuhan menjadi perisai bagi setiap orang-orang yang jujur. Harus konsisten juga. Dimanapun kita berada, bersama dengan siapapun, berintegritas. Kita tabur integritas, kita tuai yang namanya kualitas. Ketika hidup kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kualitas itu akan otomatis muncul. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi marilah kita sama-sama punya motif, punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Belajar taat dari hal-hal yang sangat sepele sekali. Dari belajar buang sampah, dari belajar taat ketika di lalu lintas. Hal-hal sepele ini akan menjadikan kita pribadi yang bijaksana. Tuhan akan percayakan perkara besar ketika kita selesai dalam perkara yang kecil. Panggilan Tuhan untuk hidup berintegritas memiliki risiko. Dihina, dicemooh, dikucilkan. Jadi jangan kaget. Ketika kita menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita dicaci maki orang. Kadang-kadang kita harus dihina. Kadang-kadang kita harus ditolak. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Kadang bingung gitu saya ya. Ketika kasih tahu sesuatu yang benar ke orang, ke klien saya. Janganlah gitulah. Nggak usah lah ngemplang pajak gitu loh. Ngapain sih gitu loh. Di markup notanya juga ngapain gitu loh. Kadang-kadang dihina, dicemooh, ditolak. Ya cuma bisa menghibur diri. Ya sudahlah. Memang tidak semua orang itu selamat kadang-kadang. Ya sudahlah, mau apa gitu loh. Sudah kasih tahu, aku sudah lakukan tugasku, dia yang tidak mau, ya sudah. Ya kan? Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berpegang pada firman Tuhan tanpa kompromi. Jadi mari kita belajar setiap hari. Kalau Roh Kudus ingatkan dari hal-hal yang sepele, kita mau dengar nasihatnya, perbaiki setiap hari. Jadi orang percaya tidak otomatis langsung sempurna integritas. Integritas itu proses. Setiap hari diingatkan hal-hal sepele, setiap hari diubahkan. Setiap orang yang berlindung pada firman Tuhan, Tuhan akan melindunginya. Dalam Amsal 20, Amsal 30 ayat yang kelima, ayat terakhir, pemain musik silakan naik, kita akan naikkan pujian. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau taat kepada Tuhan dari hal-hal yang sepele saja, Tuhan akan melindungi kita. Jangan karena hal sepele kita anggap itu tidak dosa. No, bagi Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Taat. Saul hanya perkara kecil. Dia tidak membunuh raja, tidak taat. Kan mudah sebenarnya. Bagi Tuhan tidak masalah. Hanya soal kambing domba yang gemuk. Soal perut kan. Itu kan hal sepele gitu. Tapi karena menyepelekan.
akhirnya membahayakan. Jadi ayo kita detail di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jangan sampai jadi kebiasaan buruk, jadi karakter buruk. Dan akan mencelakakan kita, merugikan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Belajar berintegritas di dalam Tuhan. Belajar berlindung kepada firman Tuhan. Dia tidak pernah terlelap meninggalkan kita. Tidak pernah terlelap menjaga kita. Bapa, Kau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Doakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, serah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita merenung sejenak. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu masa lalu kita. Masa lalu bukan 10 tahun ke belakang, tapi 1 detik ke belakang adalah masa lalu kita. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Kalau ada hati kita yang salah hari ini, Tuhan akan mengerti. Mungkin kita belum tahu. Mungkin kita selama ini ditipu orang lain. Mungkin selama ini kita belum banyak pengalaman dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau mampu mengubahkan setiap kami Tuhan. Masa lalu kami yang kelam, 1 detik yang lalu bahkan Tuhan. Kami punya hati yang jahat. Kami menganggap remeh hal-hal sepele Tuhan. Tapi yang kami tahu Engkau Allah pengampun. Allah yang maha mengampuni setiap kami. Apapun dosa kami Engkau ampuni setiap kami Tuhan. Kami hanya mau percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada setiap apa yang Kau katakan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau berserah, menyerahkan diri untuk rela mengaku salah, untuk rela dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap kami. Tuntun kami Tuhan. Kami tidak mau salah lagi Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Celikkan setiap kami akan setiap dosa yang kami buat secara sadar. Bahkan yang tidak kami sadari Tuhan. Kau mencelikkan setiap mata kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami yang salah Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau mampu mengubahkan kami Tuhan. Dari sistem dunia yang kadang-kadang memaksa kita untuk meninggalkan panggilan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan, menjadi imam atas kota ini, menjadi imam atas bangsa ini. Kami rindu Tuhan bangsa kami dipulihkan. Kami rindu punya pemerintahan yang sehat. Kami rindu punya sistem bisnis yang sehat Tuhan. Ada keselamatan tercurah bagi bangsa dan negara kami, bagi pekerjaan kami. Kau benahi setiap kami Tuhan. Setiap hati yang salah Tuhan terhadap Engkau. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami, tapi kami mau menatap salib itu. Untuk hidup taat seperti Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Kau tahu kami Tuhan, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Bahkan setiap kami Tuhan, sempurnakan jadi yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
suci kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau setia kepada panggilan yang Kau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami dengan taat, dengan setia mengikuti segala rancangan dan kehendak-Mu. Beri kepada kami hati yang tulus, yang taat kepada-Mu ya Tuhan, yang mau mengikuti segala kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan akan berbicara terus dalam hati kami, sampai itu menjelma dalam hidup kami, menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, biar berkat-Mu turun atas semua yang mendengar firman-Mu, dan biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan memberkati negeri ini dan kota di mana kita tinggal dengan kata-kata berkat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat turun atas Indonesia. Amin. Atas para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Amin. Diberkatilah seluruh bangsa ini dimanapun mereka berada. Amin. Diberkati dengan damai sejahtera. Amin. Diberkati dengan berkat rezeki yang berlimpah. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah tim medis yang bekerja menangani virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah seluruh masyarakatnya. Diberkati dengan keamanan. Diberkatilah tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus akan melingkupi dan memelihara semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan. Dan Engkau melindungi, menjagai tiap-tiap keluarga kami dari semua yang jahat ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka, berikan kesembuhan dan kekuatan iman kepada mereka untuk berharap kepadamu. Bapak, kami juga percayakan ya Tuhan seluruh anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang belajar di rumah Tuhan, tolong mereka. Ya Bapak, kasihanilah seluruh anak-anak ini ya Tuhan, baik secara rohani Tuhan, Kau pelihara mereka Bapak. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya kuasa-Mu mengalir atas kami semua. Dan membawa kami ya Tuhan ke rumah kami masing-masing dengan selamat untuk menjadi berkat di sana. Inilah kami ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu turun melimpah atas kami semua. Segala hormat kami dan seluruh ibadah kami pagi ini kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atas-Mu semua berkat dari Allah Bapa itu akan melimpah atas pekerjaan-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas anak-anak-Mu semua. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada, dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih-Nya terus mengawali hati dan pikiran-Mu. Dan Roh Kudus terus akan membentuk saudara, menyertai, mengurapi saudara sekalian, memakai engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.